pelajaran dari sejarah Pancasila bagi generasi muda. Lahir Pancasila di sini akan dibahas tentang BPUPK, Piagam Jakarta, dan PPK. BPUPK diinisiasi pada 29 April 1945, diketuai oleh Dr. Rajiman dan beranggotakan 60 anggota dengan 7 anggota dan melakukan 2 sidang. Sidang pertama BPUPK terjadi pada 19 Mei 1945, ada 12 pembicara yang menyampaikan gagasan. Lalu pada 30 Mei 1945 ada 9 pembicara yang menyampaikan gagasannya, dan di 31 Mei 1945 ada juga banyak pembicara yang menyampaikan gagasan. Lalu rumusan Pancasila, hasil penting dari BPUPK, sidang BPUPK pertama adalah rumusan Pancasila yang digagas oleh Insinyur Soekarno yang berisi 5 poin penting, yaitu kebangsaan Indonesia, internasionalisme, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan. Selanjutnya, setelah sidang BPUPK pertama dibentukkan panitia kecil yang diketuai oleh Soekarno dan juga beranggotakan 8 anggota. Panitia ini disebut juga Panitia 9 dengan tugasnya mengelola usulan dari para anggota BPUPK selama masa reses. Setelah masa reses pada panitia kecil ini menghasilkan Piagam Jakarta yang merupakan hasil dari sidang pada 20 Juni 1945 yang berbunyikan seperti berikut. Lalu sidang BPUPK kedua terjadi setelah masa reses berakhir, ada banyak hal yang dibahas, baik mengenai bentuk negara, batas negara, sampai dengan rancangan undang-undang dasar. Lalu hasil sidang BPUPK kedua, yaitu ada rancangan undang-undang dasar, pembukaan undang-undang dasar, dan pernyataan kemerdekaan. Dengan selesainya sidang BPUPK kedua dan menghasilkan 3 hal tersebut, artinya tugas BPUPK selesai dan BPUPK dibubarkan pada 7 Agustus 1945. Selanjutnya pembentukan PPKI. PPKI dibentuk 9 Agustus 1945 oleh Jenderal Terauchi di Vietnam dengan mendatangkan Dr. Rajiman, Soekarno, dan Hatta dari Indonesia ke Vietnam. Adapun tugas dari PPKI adalah meresmikan pembukaan dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 dan melanjutkan kerja BPUPK, yaitu mengurus pembinaan kekuasaan dan mempersiapkan hal berkaitan dengan ketatanegaraan Indonesia. PPKI diketuai oleh Soekarno dan Hatta sebagai wakilnya dengan 19 anggota dari berbagai etnis Indonesia. Awalnya sidang PPKI direncanakan 16 Agustus 1945, namun batal karena peristiwa Rangkas Dengklok, yaitu pengamanan Soekarno dan Hatta oleh para pemuda dari pengaruh Jepang. Lalu setelah hal tersebut, 17 Agustus 1945 Indonesia berhasil memproklamasikan kemerdekaan. Lalu sidang PPKI pertama terjadi 1 hari setelah kemerdekaan, 18 Agustus 1945, membahas 7 pokok materi yang termasuk pidato proklamasi, pengesahan pembukaan Undang-Undang 1945, batang tubuh 1945, pengangkatan presiden dan wakil presiden, dan sebagainya. Lalu nilai Pancasila dalam peristiwa-peristiwa tersebut kita bisa lihat dalam berbagai macam peristiwa, baik BPUPK, panitia kecil, Piagam Jakarta, maupun PPKI, adalah kita bisa melihat nilai persatuan dan kesatuan bangsa selalu diutamakan oleh seluruh anggota, seluruh peserta. Contohnya saja misalnya ketika pada Piagam Jakarta yang awalnya tertulis menjalankan syariat Islam dan seterusnya, kalimat tersebut dihilangkan karena ingin menghargai kemerdekaan dan menjaga persatuan dan kesatuan. Lalu selanjutnya nilai musyawarah dan demokrasi selalu dijunjung tinggi. Kita bisa melihat bahwa seluruh anggota serta BPUPK maupun PPKI saling menyampaikan gagasannya dan saling menghargai. Lalu selanjutnya nilai keadilan sosial, kita bisa melihat kalau seluruh peserta anggota sidang terdiri dari berbagai macam etnis, suku, serta agama. Lalu refleksi pribadi dari seluruh rangkaian peristiwa-peristiwa menjelang persiapan kemerdekaan dan seterusnya, kita bisa lihat bahwa kemerdekaan tidaklah diperoleh dengan hal yang mudah. Lalu kemerdekaan bukanlah pemberian dari bangsa lain, pemberian dari negara lain, melainkan merupakan perjuangan seluruh bangsa Indonesia, sehingga harus selalu dipertahankan. Sehingga kemerdekaan bukan hanya di kata saja, tapi juga dalam setiap tindakan nyata bangsa Indonesia. Lalu kita sebagai penerus bangsa harus nantiasa menjalankan kehidupan dengan mengamalkan nilai Pancasila yang sudah digagas oleh para pendiri bangsa ini. Lalu yang terakhir, dengan mengetahui bahwa perjuangan mereka tidaklah mudah, maka itu menjadi pendorong bagi diri sendiri khususnya dan bagi seluruh rakyat Indonesia agar senantiasa berbuat baik, baik bagi diri sendiri maupun kepada masyarakat dan bangsa. Karena kemerdekaan merupakan amanah yang harus dijaga dan diwujudkan dalam tindakan nyata.